Hai, shalom dan selamat pagi kepada semua remaja. Selamat datang ke ibadah online pelayanan remaja. Hari ini ibadah kita ada lain sedikit kerana pada pagi ini kita akan menyambut hari Natal. Oleh itu, selamat datang ke pentas pujian online Natal pelayanan remaja SIB Asia City. Saya sangat gembira kerana kita dapat bertemu kembali di ibadah pelayanan remaja. Sebelum kita mulakan Natal ibadah kita pada pagi ini, saya mempersilakan Sis Cassandra untuk bawa kita dalam doa pembukaan. Dipersilakan. Shalom. Sebelum kita bermula, mari kita sama-sama berdoa dulu untuk minta penyertaan dari Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kasih setiamu, atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami ingin berdoa pada hari ini ya Tuhan, minta penyertaan-Mu dari awal hingga akhir program kami. Meskipun kami lakukan secara ini online ya Bapa, ku percaya Engkau akan menyentuh setiap hati kami ya Tuhan. Engkau akan sentiasa melihat dan menjaga kami ya Bapa kami yang di surga. Tuhan, apapun yang kami laksanakan dalam pentas pujian ini ya Bapa kami yang di surga, kuserahkan semua itu ke dalam tangan-Mu. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan, biarlah nama-Mu yang ditinggikan ya Bapa. Biarlah tiada di antara kami memegahkan diri ya Tuhan, karena kami percaya ya Tuhan, Engkaulah Allah yang terbesar, Engkaulah Allah yang berkuasa. Terima kasih ya Bapa kami yang di surga, berkatilah setiap kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seterusnya, saya akan serahkan kepada pujian persembahan oleh Sis Pristini dan Bro Harvey. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah,
datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Shalom dan selamat sejahtera, salam kasih untuk semua anak-anak remaja dimanapun adik-adik semua berada. Pada saat ini Pastor mengucapkan selamat menyambut hari Natal, khususnya untuk Natal remaja pada tahun 2020 ini. Walaupun Natal tahun ini kita hanya berjumpa secara online atau di atas talian, namun saya percaya bahwa kasih Tuhan tidak akan membatasi kita pada hari ini. Dan pasti yakin bahwa segala sesuatu ini sudah dirancangkan oleh Tuhan, sudah direncanakan oleh Tuhan. Jadi pasti akan menyampaikan sedikit renungan di dalam Natal online remaja hari ini. Dan sebagai permulaan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu dan pasti membawa di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang baik yang
yang kami sudah lakukan dalam kehidupan kami, bahkan segala sesuatu yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan kami tetap bersyukur dan terima kasih. Hari ini sambutan Natal remaja kami serahkan ke dalam tangan-Mu, walaupun secara online, namun kuasa Tuhan, kasih Tuhan tidak akan terbatas buat kami. Engkau selalu ada, memberikan kami sukacita, memberikan kami kedamaian. Sampai ini Tuhan, kami bersyukur karena kami masih ada waktu untuk memperingatkan kelahiran Tuhan di dunia ini yang memberikan keselamatan, kedamaian, sukacita kepada kami semua. Pada hari yang besar ini, kami bermegah punya Allah seperti Engkau, dan kami bersyukur. Dan kami sudah melakukan segala sesuatu. Kami sudah menaikkan pujian, kami sudah menaikkan segala persembahan kami. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu dan kami siap meninggalkan firman Tuhan. Dimanapun anak-anak remaja ini berada Tuhan, Tuhan tetap bersama dengan mereka, tetap fokus meninggalkan firman Tuhan. Inilah doa hamba yang menyampaikan firman Tuhan dengan segenap hati hanya untuk Kristus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik, sekali lagi Pastor ingin mengucapkan selamat Natal dan selamat menyambut hari Natal untuk semua remaja dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus tetap bersama-sama dengan kita. Hari ini Pastor ingin menyampaikan satu tema, yaitu sahabat bagi semua orang. Sahabat bagi semua orang. Dan Pastor ingin mendahulukan suatu cerita mengenai bagaimana menjadi sahabat untuk semua orang. Jadi yang pertama adalah ada satu cerita yang Pastor ingin sampaikan. Suatu cerita tentang seorang lumpuh dan seorang buta. Ada dua orang pengemis, yang satu lumpuh dan yang satu lagi buta. Kedua pengemis ini sama-sama mencari sedekah ataupun mencari nafkah hidup di sebuah pasar yang sama, dan mereka ini tidak jauh kedudukan mereka. Mereka ini berdekatan dalam mencari nafkah mereka. Tetapi kedua mereka ini tidak pernah mengalah. Mereka ini bermusuhan. Dan ketika si lumpuh ataupun yang lumpuh tadi melihat ada orang yang memberi sedekah kepada si buta, maka si lumpuh menjadi marah dan menyalahkan si buta sebagai yang merebut rezekinya ataupun yang merebut berkatnya pada waktu dia meminta sedekah. Saat si buta pula mendengar bunyi siling diberikan kepada si lumpuh, berdering, tanda ada yang memberi duit kepada si lumpuh. Maka si buta pula akan menjadi sangat marah, karena dia juga tidak berpuas hati karena kenapa juga si lumpuh menerima duit dan bukan dia. Nah, kalau kita melihat cerita ini, si pengemis dan si buta, si lumpuh dan si buta sepertinya tidak menyukai di antara satu dengan yang lain. Jadi pada suatu ketika pasar tempat mereka selalu mencari nafkah hidup atau mengemis, tiba-tiba berlaku suatu keadaan, yaitu pasar ini terbakar. Dan tiap orang yang ada di pasar itu menyelamatkan diri. Si lumpuh dan si buta sama-sama tidak mampu berbuat apa-apa. Tidak ada orang yang mampu menolong mereka, dan mereka hampir saja menjadi korban bakaran pada waktu itu. Tetapi kemudian mereka sama-sama berpikir cepat, dan mereka berpikir bagaimana harus menyelamatkan diri mereka. Yang satunya lumpuh dan yang satunya buta. Dan pada akhirnya mereka sama-sama merendahkan diri dan akur. Dan mereka pun pada waktu itu membuat keputusan untuk berteman, untuk menjadi teman agar mereka dapat menyelamatkan diri, yaitu si buta menggendong si lumpuh karena si buta mempunyai dua kaki, manakala si lumpuh masih boleh melihat. Lalu si buta ini berlari sekencang-kencangnya dan si lumpuh menunjukkan arah. Kalau kita melihat di sini, yang buta mempunyai dua kaki dan yang lumpuh mempunyai mata yang masih cerah penglihatan dia, dan mereka saling menolong di antara satu dengan yang lain. Dan pada akhirnya apabila mereka berteman, mereka sudah mengampuni di antara satu dengan yang lain, mereka dua terselamat daripada kebakaran itu. Yang satunya boleh berlari karena masih mempunyai
dua kaki, yaitu si buta, dan si pengemis pula walaupun tidak ada, si lumpuh pula walaupun tidak ada kaki, namun dia masih boleh melihat. Dan kedua mereka ini saling menolong di antara satu dengan yang lain. Dan pada akhirnya di cerita ini adalah persahabatan itu sangat penting, yaitu salah satu kelebihan bersahabat ini adalah kita mampu saling menghargai dan membantu di antara satu dengan yang lain. Mari kita membaca ayat firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-14 hingga ke-15. Begini bunyi firman Tuhan sekali lagi dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 14 hingga yang ke-15. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Persahabatan yang disebutkan di dalam Alkitab ini atau di dalam Injil Yohanes ini adalah berkaitan tentang suatu perintah, yaitu berkaitan dengan suatu perintah yang Tuhan ingin kita lakukan. Karena Tuhan tidak mau memandang kita ini hamba, tetapi Tuhan mau memandang kita ini sebagai sahabat Dia. Seperti cerita si lumpuh dan si buta. Kalau mereka tidak saling bersahabat, maka mereka akan menjadi korban bakaran di pasar tersebut. Tetapi apabila mereka bersahabat, mereka dua-duanya selamat, karena masing-masing punya kelebihan. Jadi bagaimana kita mau menjadi sahabat kepada semua orang? Yang pertama adalah yang saya ingin sampaikan kepada anak-anak remaja. Yang pertama adalah menjadi sahabat Kristus adalah menerima berkat yang terindah. Menjadi sahabat Kristus adalah menerima berkat yang terindah daripada Tuhan. Di dalam Yohanes tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberi nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita boleh baca di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13 mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kalau saudara memperhatikan ayat ini, ada sesuatu ayat yang sangat menarik, yaitu kasih yang sebenar di dalam kehidupan kita ini adalah kasih yang berasal daripada Tuhan, yang membuat kita semakin rindu untuk dekat dengan Tuhan. Apabila kita dekat dengan Tuhan, kita secara otomatiknya akan bersahabat dengan semua orang tanpa mengira dia daripada background macam mana, latar belakang macam mana. Kalau kita menanamkan kasih di dalam hati kita, maka kita mampu bersahabat dengan siapapun. Dan janji Tuhan adalah menjadi sahabat Kristus itu ada berkat yang Tuhan sediakan buat kita semua. Menjadi sahabat kepada semua orang, kita akan menjadi berkat di mana terang dan garam dunia. Yang kedua, itu yang pertama adalah menjadi sahabat Kristus pasti menerima berkat. Yang kedua adalah, yang saya ingin sampaikan adalah menjadi sahabat Tuhan, kita akan dapat menanamkan kasih agape. Sekali lagi, yang kedua, kalau kita bersahabat dengan Tuhan, kita akan mempunyai kasih yang agape. Dan itulah kasih agape yang akan membuat kita menyayangi sesama antara satu dengan yang lain. Kalau kita melihat, Tuhan Yesus kemudian menyatakan bahwa arti sahabat di dalam ayat yang ke-14 adalah, kamu adalah sahabatku, kata Tuhan. Kalau kita dikatakan oleh Tuhan, kata Yesus kepada semua kita, dia katakan kamu adalah sahabatku. Ini berarti sesuatu ayat yang Tuhan ingin perintahkan dalam kehidupan kita, yaitu dia ingin kita bersahabat dengan dia, karena Tuhan mau kita mempunyai kasih yang agape, kasih yang indah, kasih yang merendahkan diri, kasih yang saling memperlengkapi di antara satu dengan yang lain. Sahabat harus mempunyai kasih. Yang pertama tadi, kalau kita bersahabat dengan Kristus, kita akan menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Yang kedua, kalau kita bersahabat dengan Kristus, kita akan mempunyai kasih yang agape. Dan itulah yang akan membuat kita semakin bersahabat dengan semua orang. Dan jangan
kita meragui bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan kita ini sudah Tuhan rencanakan. Hanya tinggal kita menanamkan kasih sehingga kita mampu bersahabat dengan teman-teman yang lain. Persahabatan ini, kalau kita mampu bersahabat dengan Tuhan, makanya kunci dia adalah kita harus selalu berdoa kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Yang ketiga, yang saya ingin sampaikan kepada anak remaja semua, persahabatan dengan Kristus adalah yang menjanjikan kehidupan kekal. Bersahabat dengan Kristus adalah kehidupan yang menjanjikan kehidupan yang kekal. Kristus mengasihi kita dengan kasih yang terbesar, dan kita juga harus mengasihi Kristus dengan kasih yang terbesar yang berasal daripada Dia. Karena Kristus memberikan nyawanya bagi kita, maka kita akan hidup di dalam Kristus. Kita sebagai Kristus harus mentaati Dia. Ketaatan kita kepada Kristus bukan ketaatan sebagai hamba, tetapi ketaatan kita sebagai sahabat Tuhan. Ini yang saya katakan, persahabatan dengan Kristus akan memberikan kehidupan yang kekal. Yang pertama tadi, ada janji Tuhan kalau kita bersahabat dengan Tuhan, dan itu yang akan membuat kita akan mampu bersahabat dengan orang lain. Yang kedua, persahabatan dengan Kristus menjanjikan sesuatu kasih yang baru di dalam kehidupan kita, yaitu kasih yang agape. Dan yang ketiga adalah kasih persahabatan dengan Kristus akan memberikan kita kehidupan yang kekal. Untuk merangkumi segala 3 poin ini, bagaimana kita mampu bersahabat dengan semua orang? Kalau kita mampu melakukan 3 hal ini, yaitu bersahabat dengan Kristus, karena itu adalah hal yang terindah dan janji Tuhan memberikan berkat kepada kita. Yang kedua, kita menanamkan persahabatan dengan Kristus akan memberikan kita kasih yang agape. Yang ketiga, bersahabat dengan Kristus akan memberikan kita kehidupan yang kekal. Kalau ketiga hal ini kita terapkan dalam kehidupan kita setiap hari, jangan bersahabat dengan orang karena ada maunya atau ada balasannya. Jangan kita bersahabat dengan orang karena kita mempunyai motif yang tidak baik. Tetapi mari kita mengambil persahabatan kita dengan Kristus ini untuk kita terapkan dalam persahabatan kita dengan orang lain. Terimalah teman-teman kita, bersahabatlah dengan baik, bersahabatlah dengan jujur. Jangan bersahabat karena keinginan kita, ada keinginan yang tidak baik dalam kehidupan kita. Namun kita mau bersahabat supaya kita mempunyai teman yang mampu mendengarkan kita, yang mampu memperlengkapi hidup kita, yang mampu membantu kita dalam segala perkara. Dan ini yang saya ingin katakan kepada semua remaja pada pagi ini ataupun pada hari ini sempena Christmas Natal remaja. Dan saya ingin mengajak kita semua, mari kita belajar bersahabat dengan semua orang ini kembali kepada cerita si lumpuh dan si buta. Kalau mereka tidak bersahabat dengan baik, maka hubungan di antara satu dengan yang lain itu akan terjejas. Dan hubungan kita dengan Tuhan juga akan terjejas. Makanya saya lebih ke arah kita harus bersahabat dengan Tuhan dahulu, baru kita mampu menerapkan persahabatan kita di antara satu dengan yang lain. Kita diajak masuk ke dalam keluarga Kristus. Kita diajak masuk ke dalam kehidupan Kristus. Itu bukan karena kekuatan kita, tetapi ada kasih yang Tuhan janjikan bahwa semua ciptaan Dia adalah keluarga Tuhan. Dan apa yang Dia mau di dalam sebuah keluarga, yang dimaksudkan keluarga ini adalah kasih yang memperlengkapi di antara satu dengan yang lain. Ayat firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi mengatakan, kamu adalah sahabatku. Ayat 14 sangat jelas, kata Tuhan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan. Yang pertama tadi, kalau kita bersahabat dengan Tuhan, perintah Dia adalah Dia akan memberikan berkat Dia. Aku tidak menyebut lagi kamu hamba, tetapi Tuhan mengatakan kamu adalah sahabatku, karena di dalam engkau aku menaruhkan kasih yang agape. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena Tuhan telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar daripada Bapa.
Yaitu apakah yang daripada Bapa? Kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal ini yang selalu kita inginkan dalam kehidupan kita. Di dalam kita merayakan Natal pada tahun ini, pastor berharap supaya semua kita marilah mengambil waktu untuk menjalinkan hubungan dengan baik di antara teman-teman. Walaupun kita tidak dapat bersua muka, tetapi ambillah waktu ini, tanya kabar mereka, apa kabar kawan-kawan. Tanyalah keadaan mereka. Kita tidak tahu bagaimana keadaan kawan-kawan kita. Mungkin ada kawan-kawan kita yang terjejas. Mungkin ada juga kawan-kawan kita yang sekarang ini keluarga mereka susah. Kita tidak tahu. Tetapi kalau kita ada kasih yang agape, kita akan mempunyai hati yang rindu tahu tentang mereka. Hati yang rindu untuk mendoakan teman-teman kita. Jadi sempena Natal ini, marilah kita belajar bersahabat dengan Tuhan. Apabila kita bersahabat dengan Tuhan terlebih dahulu, kita mampu bersahabat dengan semua orang. Kata Tuhan sekali lagi di dalam Yohanes 15, 14 hingga 15. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahuan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar daripada Bapakku. Terima kasih untuk semua remaja. Pasti ingin mengucapkan terima kasih karena semuanya dapat berfokus. Ada waktu untuk meluangkan masa merayakan Natal. Dan pastor berharap di masa akan datang kita akan dapat bersua muka sekali lagi di dalam gereja. Kita dapat belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Kita dapat memuji Tuhan bersama. Karena pastor yakin bahwa dalam apapun situasi kita pada saat ini, Tuhan adalah sahabat yang terbaik kita buat masa sekarang. Bersandarlah kepada Kristus. Bersandarlah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan setiap hari. Natal secara online itu tidak menghalang kasih Tuhan untuk terus tinggal diam dalam kehidupan kita. Nikmatilah Natal tahun ini dalam apapun keadaan, dalam apapun situasi. Kasih Tuhan itu tetap sama dari dulu sampai selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur firman Tuhan sangat mengajar kami bahwa kami harus bersahabat dengan Tuhan sebelum kami bersahabat dengan semua orang. Karena bersahabat dengan Tuhan akan mengajar kami bahwa apabila kami hidup di dalam Kristus bersahabat dengan Tuhan, ada janji berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan Tuhan akan memberikan kami kasih yang agape dan juga kehidupan yang kekal. Dan biarlah Tuhan kami terus bersahabat dengan Tuhan sehingga kami mampu bersahabat dengan orang lain. Dalam apapun keadaan kami Tuhan, hamba mau berdoa untuk semua remaja dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhan memberkati hidup mereka, menjaga kehidupan mereka, menyertai kehidupan mereka dalam segala perkara. Inilah doa hamba, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih untuk semua kepada semua remaja yang sangat setia bersama-sama dengan Natal online SIB Asia City, khususnya Natal Remaja. Sampai jumpa lagi di waktu dan masa yang akan ditentukan kemudian. Kita akan berjumpa dalam ibadah online masa akan datang. Terima kasih, shalom. Tuhan Yesus memberkati. I love you so much. Dan saya sangat menyayangi semua remaja dimanapun Anda berada. Doa pastor bersama-sama dengan kalian semua. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyertai kita semua. Amin. Haleluya. Terima kasih kepada Pastor Devesto kerana telah memberi sharing. Sekarang kita masuk dalam kesaksian pelayanan remaja. Persembahan pertama, saya persilakan Bro Gabriel yang akan menyampaikan sebuah puisi Natal. Para gembala bernyanyi memuliakan Allah yang telah memberikan terang. Terang bagi hidup manusia, terang bagi jalan-jalan kita.
terang itu mengantar kita pada seorang bayi bugil. Terang itu akhirnya terlihat nyata di depan kita. Bayi mugil itu Yesus. Yesus yang terlahir dari perawan Maria. Penuh kekudusan, penuh kesederhanaan. Bersorak-sorai haleluya, memuji nama Allah di tempat yang maha tinggi. Sebab damai sejahtera telah Dia turunkan dan sukacita melimpah telah kita rasakan. Bro Gabriel untuk puisi Natal yang begitu indah dan bermakna untuk kita semua. Seterusnya, saya mempersilakan Sis Cassandra yang akan membuat kesaksian nyanyian solo. Malam kudus, bintang bercahaya terang. Oh malamku, lahiran tertebus. Malam kudus, terbuka
Terima kasih kepada Sis Cassandra atas membuat kesaksian nyanyian solo. Seterusnya, saya menjemput Sis Pristini bagi membuat kesaksian puisi Natal. Dipersilakan. Puisi yang kudus. Membantai musuh mereka dan mengangkat mereka. Engkau datang, seorang bayi kecil. Kedatanganmu membuat seorang perempuan menangis. Oh, anak manusia, luruskan hidup saya yang sia-sia. Kehadiranmu memberi arti, bukan karena roda-rodamu di jalan, juga bukan karena lautan yang kau arungi. Engkau tidak peduli bagaimana atau siapa saya. Bahkan engkau turun ke dunia untuk menjawab semua kebutuhan saya. Ya, setia doa yang telah dipanjatkan. Terima kasih kepada Sis Pristini yang telah menyampaikan kesaksian puisi Natal. Seterusnya, saya menjemput adik Rachel bagi nyanyian solo. Dipersilakan. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Ku ucapkan selamat hari Natal. Ku ucapkan selamat hari Natal. Ku ucapkan selamat hari Natal dari lubuk hatiku. Ku ucapkan selamat hari Natal. Ku ucapkan selamat hari Natal. Ku ucapkan selamat hari Natal dari lubuk hatiku. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Thank you. Terima kasih kepada adik Rachel kerana telah memberi kesaksian nyanyian solo. Seterusnya, saya menjemput Sis Jenisa Rachel bagi menyampaikan kesaksian puisi Natal. Dipersilakan.
Puisi Natal. Sang waktu. Tak ada waktu padanya, karena ia tak berwaktu. Namun, ia yang tak berwaktu telah membatasi dirinya oleh waktu. Dalam kesunyian malam itu, waktunya mulai dihitung. Ketika tangisannya yang pertama bergemar, mendetakkan waktunya yang pertama di bumi. Oh, sang penentu waktu yang tak berwaktu, mengapa engkau membiarkan dirimu diatur oleh waktu? Mengapa engkau merelakan dirimu dibatasi oleh waktu? Mengapa engkau menghadir dirimu ke dalam waktu? Malam itu, dalam lengkungan hewan yang tak mengenal waktu, engkau datang memberi waktu yang baru bagi dunia. Engkau datang untuk menawarkan waktu sebagai anugerah. Engkau datang untuk mengatakan waktunya tidak lama lagi. Sebab dunia yang terbatas oleh waktu akan segera berakhir di dalam waktu. Engkau datang untuk mengatakan waktuku adalah saat ini. Engkau datang untuk mengatakan kepadaku, waktuku hanya sementara di sini. Engkau datang untuk mengatakan, berdamailah dengan aku, sang waktu yang sejati, agar aku dapat bersamamu tanpa waktu. Terima kasih kepada Sis Jenisa kerana telah menyampaikan kesaksian puisi Natal. Seterusnya, saya menjemput Bro Harvey bagi kesaksian nyanyian solo. Dipersilakan. We call to him, he will answer us. If we run to him, he will run to us. If we lift our hands, he will lift us up. Come now, praise his name, all you saints of God. Oh, sing for joy to God, our strength. Oh, sing for joy to God, our strength, our strength. Draw near to him, he is here with us. Give him your love, he's in love with us. He will heal our hearts, he will cleanse our hands. If we rend our hearts, he will heal our land. Oh, sing for joy to God, our strength. Oh, sing for joy to God, our strength, our strength. If we call to him, he will answer us. If we run to him, he will run to us. If we lift our hands, he will lift us up. Come now, praise his name, all you saints of God. Draw near to him, he is here with us. Give him your love, he's in love with us. He will heal our hearts, he will cleanse our hands. If we rend our hearts, he will heal our land. Oh, sing for joy to God, our strength. Oh, sing for joy to God, our strength,
Oh, sing for joy to God, our strength. 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 Sing for joy to God, our strength. Oh, sing for joy to God, our strength, our strength. Thank you. Terima kasih kepada Bro Harvey kerana telah menyampaikan kesaksian nyanyian solo. Seterusnya, saya menjemput Bro Alistair dan Sis Elisha bagi membuat kesaksian bermain muzik dan nyanyian duet. Dipersilakan. Shalom dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Nama saya Lisaen dan ini abang saya Lestarian. Pada hari ini kami ingin menyampaikan sebuah lagu yang bertajuk Dia Lahir Untuk Kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bro Alistair dan Sis Elisha yang telah membuat kesaksian bermain muzik dan nyanyian duet. Seterusnya saya menjemput Bro Joshua untuk kesaksian puisi Natal. Dipersilakan. Natal, hari yang dinantikan semua. Natal membawa erti berbeza bagi semua. Natal bererti cuti. Natal bererti hadiah. Natal bergembira bersama. Natal pesta dan keramaian. Namun, apakah erti sebenar Natal? Natal, Sang Penebus telah datang. Natal, Kristus beri kesukaan besar bagi manusia. Natal, hidup kekal bagi yang percaya. Terimalah Natal di hatimu, kerana kehidupan hanya ada dalam Kristus. Selamat Hari Natal. Terima kasih Bro Joshua untuk puisi Natal yang begitu indah. Terusnya, tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Anastasia dan Joanne bagi kesaksian nyanyian duet. Dipersilakan. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, dalam untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua.
bersukacitalah. Mari sambut sang Raja Damai, Juru Selamat dunia. Datang untuk menebus umatnya, kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Natal adalah kisah kasih terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Tuhan beserta kita Immanuel. Tuhan beserta kita Terima kasih kepada Sis Anastasia dan Sis Joen yang sudah membuat kesaksian duet sebentar tadi. Untuk kesaksian yang terakhir pada pagi ini, beberapa remaja akan bergabung untuk membaca ayat firman Tuhan dalam Lukas 2 ayat 1 hingga 20. Dipersilakan. Shalom semua. Ayat firman Tuhan yang akan saya sampaikan yaitu Lukas pasal 2 ayat pertama. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Lukas pasal 2 ayat 2. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Lukas 2 ayat 3. Dalam pembancian tersebut, setiap orang perlu kembali ke tempat lahir masing-masing untuk mendaftarkan diri. Ayat yang keempat, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Lukas 2 ayat 5. Dia pergi untuk mendaftarkan diri bersama Maria, tunangnya yang sedang hamil. Lukas 2 ayat 6. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Lukas 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lukas pasal 2 ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Ayat yang ke-11.
Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Shalom, saya Felicia Mojapun akan membacakan Lukas 2 ayat 13. Tiba-tiba malaikat itu disertai oleh satu angkatan surga yang besar memuji-muji Allah. Bab 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Shalom, di sini ada beberapa info penting, yaitu info pertama, patuhi SOP PKPB. Amalkan 3W. Wash, W1. Wash, kerap mencuci tangan dengan sabun. W, memakai pelitup muka di tempat awam ataupun jika bergejala. 1, sebagai amaran untuk kita untuk tidak bersentuhan ataupun bersalaman. Elakkan juga 3S, yaitu jauhi kawasan sesak, jauhi kawasan yang sempit, dan elakkan sembang ataupun bertutur dengan jarak yang dekat. Info yang kedua ialah ibadah online PR akan diadakan pada 2 minggu hadapan, yaitu 20 Desember 2020 pada jam 11 pagi di YouTube channel PR. Itu saja info penting untuk kita semua. Saya mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year kepada semua remaja. Dan itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Hai, selamat Hari Natal diucapkan kepada semua remaja-remaja. Terima kasih karena remaja-remaja telah mengikuti pentas persembahan Natal remaja ini secara online dari perbulan tadi sehingga selesainya kamu sudah memuji, menyembah Tuhan, dan kamu sudah memberi kesaksian-kesaksian tadi dan telah mendengar sharing daripada pastor. Sebelum kita menutup pentas persembahan ini, mari nanti bawa kita semua berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami menaikkan segala ucapan syukur, hormat, kemuliaan kepada Engkau Tuhan, karena penyertaan-Mu Tuhan dari permulaan sehingga selesainya pentas persembahan Natal remaja ini yang diadakan secara online. Tuhan Yesus, walaupun tidak bertemu secara bersemuka dengan semua remaja-remaja ini dan juga keluarga, tapi kami sangat bersyukur Tuhan karena dalam penularan COVID-19 yang menular di kota Kinabalu ini, Tuhan membuatkan kami tidak dapat bertemu secara bersemuka seperti tahun lalu. Namun Tuhan, saya berdoa supaya setiap remaja yang terlibat dalam pentas persembahan Natal pada tahun ini maupun yang tidak sempat mengikutinya, Tuhan, saya berdoa biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan, kasih daripada Allah Bapa akan menaungi mereka. Biar kiranya dalam suasana Natal ini, Tuhan, mereka merasakan sukacita yang besar karena Tuhan telah lahir ke dunia ini untuk membawa keselamatan yang kekal yang hanya dapat diberikan oleh Yesus Kristus. Biarlah pada hari ini, Tuhan Yesus, semua remaja-remaja Engkau yang mengurapi mereka, memberkati mereka, beri mereka kesehatan tubuh yang baik senantiasa, dan juga melindungi mereka bersama dengan keluarga mereka dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan dalam minggu-minggu akan datang sepanjang bulan Desember ini, kami akan terus merasakan damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan, sehingga apapun keadaan yang kami hadapi, Tuhan, kami tetap mengandalkan Engkau sebagai Tuhan kami, Juru Selamat kami, dan terlebih sebagai sahabat kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Yesus untuk hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya hanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang menjadi Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Sekian sahaja acara daripada pentas pujian online Natal Persekutuan Remaja pada hari ini. Bagi penutupan, saya akan akhiri dengan pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, semoga kita berjumpa lagi.